Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sejujurnya semua ini mendadak. Saudara. Tapi sebelumnya saya pribadi sudah menanti-nantikan bahwa di momen tanggal 12 bulan 12 pasti ada yang spesial. Jadi saudara terkasih, saya udah bilang sama Maria, kosongkan jadwal mami di hari itu. Karena apa saudara? Karena menanti-nantikan Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Dan sesuatu yang ilahi harus kita rindukan, kita nanti-nantikan. Karena Tuhan tidak akan memberikan pada orang yang tidak punya kerinduan dan tidak menanti-nantikan, saudara. Dan biarlah hidup kita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Saudara, apa keuntungan atau makna sebuah perjanjian? Bukankah kitab yang kita baca, yang kita setiap hari yang baca firman saudara ya. Alkitab yang kita miliki adalah kitab tentang perjanjian. Saudara, banyak orang tidak memahami. Mereka anggap ya itu kitab suci lah, ya apalah. Tapi mereka tidak memahami bahwa apa makna di balik perjanjian dan kenapa Tuhan mengatakan atau memberikan kitab yang kita percayakan itu temanya tentang perjanjian. Saudara, saya tanya sama saudara, sesuatu yang ada perjanjian itu sesuatu yang punya nilai atau yang tidak punya nilai? Punya nilai. Yang paling simpel saja, pernikahan. Pernikahan ada sesuatu yang punya nilai sampai ke surga. Dan saudara, kalau kita beli rumah, beli tanah, saudara butuh ke notaris apa enggak? Tujuannya apa? Bikin surat perjanjian. Tujuan bikin surat perjanjian untuk apa saudara? Untuk apa? Iya. Memiliki legalitas. Sehingga engkau dengan sangat kuat mengatakan ini milikku. Apapun orang katakan, mungkin rumahmu dihuni dengan orang-orang yang liar di depan. Tapi kalau si pemilik tanah datang, mereka semua harus pergi. Kalau kita sadar akan perjanjian Tuhan hidup kita, dunia mau kacau balau, dunia mau berantakan, dunia mau bilang apapun. Ingat, kita punya Tuhan dalam hidup kita. Apapun kata dunia, aku punya Tuhan yang besar. Dan akulah anaknya. Buktinya apa? Buktinya saudara dan saya punya perjanjian darah Yesus. Dan itu cukup. Untuk saudara yakin. Dan maka iblis tidak akan pernah bisa menggugatmu kecuali engkau yang tidak menyadari, kecuali engkau yang menyangkal, kecuali engkau yang tidak memahami arti sebuah perjanjian. Jadi saudara, dia bukan hanya menerimamu, tapi dia berlari meraihmu. Ingat peristiwa anak bungsu? Sampai dia berkata, Bapak ampuni aku sudah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Stop. Kenapa? Besar cintanya seorang bapak terhadap anaknya walaupun dia sudah berkhianat. Tapi ketika didapati dia kembali, maka bapaknya apa? Memberikan jubah. Jubah artinya kehidupan yang baru. Memberikan apa lagi saudara? Kasut. Perjalanan yang dibasuh, dibersihkan dan menjadi perjalanan yang punya masa depan dan kepastian. Memberi apa lagi saudara? Cincin. Tanda perjanjian yang dunia bahkan kuasa gelap iblis yang paling punya tingkat paling tinggi tidak bisa menggugat hidup saudara. Dan yang terakhir, Bapa membuat pesta yang besar. Saudara terkasih, hari ini Tuhan mau kita masuki perjanjian-perjanjian 12 gerbang suku Israel. Ketika Yakub mau dipanggil Tuhan, atas kehendak dan seizin Tuhan, Yakub memanggil semua anak-anaknya dan melepaskan berkat.
Saudara, mari kita akan masuk. Saudara, perjanjian berbicara tentang kesepakatan kedua belah pihak. Dan perjanjian juga punya makna sebuah tanggung jawab. Sebab itu perjanjian hanya diberikan kepada orang-orang yang dewasa yang sudah teruji. Betul apa betul saudara? Iya. Kita nggak akan memberikan sebuah perjanjian atau sebuah tanggung jawab pada orang yang masih kekanak-kanakan. Yang masih suka lari-lari dari Tuhan, yang tidak mau didikan, bahkan yang selalu mengeraskan hati. Tuhan hanya mencari orang-orang yang mau dididik. Dan saudara terkasih, dan malam hari ini, Tuhan siap membuka pintu bagi kita saudara. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Syarat perjanjian yang pertama adalah, di mana Tuhan lihat kesetiaan saudara. Di mana Tuhan lihat bagaimana kau berjuang walaupun dikatakan, kekuatanmu tidak seberapa. Tapi asal engkau itu berusaha mau berjuang, taat, ikuti firman Tuhan. Ya, asal engkau tidak menyangkal Tuhan, tetap Tuhan perhitungkan. Jadi saudara terkasih, belepotannya apapun kita, asal didapati kita ini jadi orang yang terus setia dengan Tuhan. Kadang sudah letih, sudah enggak berdaya, sudah Tuhan, aku sudah enggak tahu lagi harus bagaimana. Tapi hatimu tidak mau lari dari Tuhan. Engkau tetap setia. Dan itu menjadi sesuatu yang diperhitungkan Tuhan. Selanjutnya Wahyu 3 ayat 8. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang beri salam kanan kiri dulu. You mengasihi Tuhan enggak? Yang ditanya bilang gini, amin. Gak apa-apa, it's okay. Oh iya, ini Korintus ya. Ini bikin PowerPoint-nya gimana nih Teresa? Ini Korintus ya, 1 Korintus pasal yang ke 2 ayat 9 ya. Iya, makanya saya bingung tadi ini. Aduh, saya baca PowerPoint saya aja lah daripada nggak jelas nanti. Oke saudara terkasih. Saudara terkasih, ketika kita menjadi orang mengasihi Tuhan. Apa sih Ibu mengasihi Tuhan itu? Mengasihi Tuhan itu orang yang setia dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan setiap hari walaupun apapun keadaanmu. Engkau tetap mau jalan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Oi, oi. Apakah kau terjatuh? Biarpun terjatuh tetap bangkit. Kecuali dunia, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kenapa? Enggak punya Yesus. Kalau ada orang-orang yang segitu, stop. Aku menawarkan keselamatan bagimu. Karena firman Tuhan berkata, orang benar jatuh berapa kali? Berapa kali? Bangkit lagi enggak? Orang dunia baru jatuh 1 kali enggak bisa bangkit. Malah nyanyi, sakitnya tuh di sini. Saudara, frustasi, putus asa. Tapi bersyukurlah saudara punya Yesus. Seberapa kali engkau jatuh, asal hatimu tetap mau bangkit dan tetap mau dididik, mau diajar, Tuhan akan bangkitkan engkau kembali. Bahkan Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di hatimu. Semuanya itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, marilah jadi pribadi yang mengejar hati Tuhan. Jangan fokus pada, tadi kamu dapat suku apa? Dapat suka ribut, dapat suku apa? Gak penting kali. Jangan kayak anak kecil. Duduk diam. Ini contoh nih saya.
Saya tuh dapat suku Binyamin, saudara ya. Jadi saya merenungkan, Binyamin ini anak yang paling kecil. Dan anak yang paling disayang. Tapi kok perjalananku banyak penderitaan, justru itu karena disayang. Saudara kira disayang-sayang, mang timang. Enggak saudara. Justru ketika kau jadi orang yang disayang Tuhan, maka engkau akan banyak dididik, dibentuk dan dimurnikan. Seperti ini saudara. Kami dapat dipercaya dan memiliki anugerah untuk melakukan 5 kali lipat lebih baik. Amin. Dan gairah dan gelora untuk menjadi rumah kediaman Tuhan. Amin. Jatah kemenangan untuk melaklukkan semua musuh. Yes, amin. Dan menjara dan membagi-bagikan jaran yang besar. Membagi-bagikan jarahan. Ujungnya ojo jadi orang pesugi dewe. Setiap kekayaan ujungnya untuk apa? Menjadi berkat. Saudara harus ngerti, kalau saudara diberkati tujuannya apa? Enggak lah, memperkaya diri Bu sampai 7 turunan enggak bisa habis. Mau masuk neraka saudara. Tuhan memperkaya kita, mengangkat kita. Bahkan melimpahkan kemuliaannya. Ujungnya supaya kita menyalurkan yang ilahi, yang surgawi. Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh. Dengan maksud meneguhkan perjanjian dikenakannya, dengan bersumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ingatlah ketika Tuhan bawa hidupmu semakin dipulihkan, semakin diangkat, bahkan semakin dipercaya, semakin diperkenan. Semua bukan karena hebatnya engkau saudara. Semua karena Tuhan. Karena dialah yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah sekarang kita meluruskan nih. Kekayaan bukan hanya bicara harta saudara. Ada kekayaan yang jauh lebih mulia. Yaitu kekayaan hati. Apa itu kekayaan hati? Orang yang penuh dengan kemurahan. Penuh dengan pengampunan, penuh dengan kerelaan, penuh dengan mencintai pengabdian demi pengabdian. Itu kekayaan. Orang yang tidak pernah melekatkan apapun di hidupnya, bahkan tidak punya berhala dalam hidupnya. Karena yang dia mau, yang mengikat hatinya hanyalah Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus di surga bilang gini, tapi malaikat bilang gini, pret. Saudara terkasih, mari hari ini kita punya keputusan. Buat kita punya kesungguhan hati dan mau membuktikan. Sampai malaikat-malaikat surgawi enggak bilang lagi pret. Tapi malaikat-malaikat surgawi bilang gini, Hosana. Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana. Dan ke-24 tua-tua melemparkan mahkotanya. Dan semua malaikat menyembah bersama-samanya. Kenapa? Semua yang dunia berikan, dia rela lepaskan. Bahkan semua kekayaan-kekayaan surga berani dia kesampingkan. Karena hatinya lebih memilih mencintai raja di atas segala raja. Amin saudara terkasih. Jadi kalau engkau bisa berhasil, engkau punya pribadi yang dipercaya Tuhan.
Bahkan kau menjadi pribadi yang terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ingat, apapun yang nanti Tuhan percayakan, limpahkan dalam kehidupanmu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang saya tanya, saudara siap diberkati? Saudara siap diangkat? Saudara siap dipromosi Tuhan? Bilang kanan kirimu, mari kita minta jaminan Tuhan sampai di garis akhir didapati kita setia. Karena buat saya begini saudara, entah berapa ratus kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan pernah kau beri kami sesuatu, bahkan kau angkat kami, kalau ujungnya kau nggak pernah jamin kami sampai di garis akhir, bahkan keturunan-keturunan kami. Untuk apa semuanya yang istimewa dan ajaib, semua yang luar biasa dan ujungnya kami kehilangan Engkau. Dan ujungnya kami binasa. Sampai akhirnya ketika kami datang kepadamu dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal Engkau, hai si pembuat kejahatan. Kalau dirasa kami ini tidak sanggup Tuhan, jangan angkat kami. Kau boleh berikan apapun Tuhan. Yang terpenting adalah jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan pernah Engkau melepaskanku. Karena cintamu yang hidupkanku, hembuskan nafasmu di dalamku. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan pernah Engkau melepaskanku. Minta jaminan Tuhan, biar aku hidup di perkenanmu dan selalu jadi kesukaanmu. Sampai kapan? Selamanya. Jadilah pribadi-pribadi yang mempunyai cinta sejati dengan Tuhan. Tapi cinta sejati harus dimulai lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama pasangan hidup kita, keluarga kita. Terus tabur semua yang sejati, maka engkau akan menikmati yang sejati yang dari Ilahi. Oke, tujuan dibukakan pintu berkat dan makna profetiknya. Mulai dari roti. Sudah terima roti? Ini opa kok belum terima, sudah? Sudah, oke. Saudara, roti itu bicara apa? Kehidupan yang kau punya kerelaan berbagi. Roti bicara hidupmu, bicara berkat. Makanya rotinya kan saudara bentuknya unlimited, angka 8. Angka 8 itu saudara melambangkan kalau di profetik itu tak terbatas, unlimited. Berkatmu gak akan habis. Kalau gitu ajalah amin. Belum selesai. Kalau engkau menjadi orang yang suka berbagi. Hilang tuh amin nih. Hilang aminnya. Begitu berbagi, ini punyaku. Saudara, rahasianya adalah ketika kau berani meletakkan korban-korban berbagi kepada sesamamu. Saudara, untuk diberkati itu gampang, kata Tuhan, detik ini aku bukakan, aku gelocorkan semua. Bisa. Tapi kalau hatimu belum siap untuk terima itu dan ujungnya kau hilang, pilih mana saudara? Ya berat dua-dua bu. Jadi saudara kasih selalu minta Tuhan jamin, mampukan kami berjalan seirama sederap dengan hatimu, bahkan hati kami punya selera seperti seleramu Tuhan. Saudara kasih, makna daripada roti adalah hidup yang dipecah-pecahkan. Artinya bukan hidup saudara dipecah-pecah saudara. Tapi hidupmu mau berbagi. Artinya tidak jadi orang egois.
memperkaya diri, nggak mau tahu, nggak peduli. Saudara, hidup yang siap berbagi, bahkan jadi orang yang rela untuk memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak yang tidak terurus, yang diabaikan. Saudara, ini lagi momen Natal nih, saya tanya nih. Yang mulai berbagi-bagi, coba angkat tangannya. Yes. Sedih surga. Saudara, setiap kali Natal itu jangan gini. Yes, aku dapat apa? Lu keliru. Aku beri apa? Yang ulang tahun siapa saudara? Yang dapat kado siapa? Lah kok saudara bingung, baju baru, tas baru, semua baru. Hati baru yang penting. Suami gini, puji Tuhan. Dompet aman. Saudara, setiap kali Natal yang ada di benak kita adalah satu, mengevaluasi diri perjalanan kemarin. Dari Januari sampai November, apa yang sudah aku buat? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Saya kasih pengertian. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, atau berdiri mau marah-marah, gondok, gak marah gak jelas. Ngambek, motong, gak Yesus-Yesusan. Atau segenap hatimu menyembah itu tersungkur. Seperti di pujian. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya ku. Arti daripada sebuah penyembahan adalah kau gak punya kehendak. Hidupmu hanya ada kehendak Tuhan. Apakah selama 11 bulan perjalanan engkau sudah hidup dalam kehendak Tuhan? Atau masih banyak kehendak dirimu, maumu, kemarahanmu, ambisimu, kepahitanmu, pemberontakanmu? Atau kau berkata, cintamu membuatku bertahan, cintamu membuatku berlari, salibmu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Saudara, kalau orang itu hidup bergaul dengan Tuhan, nyanyiannya nggak pernah habis. Mau ngomong apa nyanyi, mau ngomong apa nyanyi. Apakah niru orang India? Glambinya legaye, nangis nyanyi, nangis nyanyi, utang akeh nyanyi. Saudara terkasih, mereka lah yang ikut-ikut kita, saudara. Karena kita hidup penuh dengan mazmur, bukan Mas Joko. Hidup kita ini penuh dengan pujian, penuh dengan mazmur kalau kita melekat dengan Tuhan. Saudara terkasih, mari hidup ini akan selalu menjadi indah.
perjalanan apapun. Bahkan duri dalam daging sekalipun. Artinya ketika kita sudah berdoa, kenapa Tuhan ini duri dalam daging gak pernah dilepas, bisa dilepas. Tuhan bilang gini, nah duri dalam daging itu kadang-kadang membawa keindahan yang tidak pernah habis. Ketika apa? Kau menyikapi dengan benar. Siapakah duri dalam daging? Mungkin istrimu yang terlalu cerewet, suamimu yang terlalu pelit, gitu, saudara. Apapun itu, bertahun-tahun kau sudah bergumul dan dia tidak pernah berubah seperti Yesus tak berubah. Kadang-kadang kita terlalu memaksa pertobatan seseorang. Betul apa betul? Pada pertobatan bukan urusan kita. Bagian daripada kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah kembali lagi saudara terkasih. Pada saat nanti saudara terima roti. Kau harus sadar hidupku ini seperti roti yang mau dipecah-pecahkan. Jangan langsung dimplok digigit. Nanti rakus. Nih ya, kebanyakan nih anak-anak Tuhan. Kalau udah momen-momen perjanjian, wow. Maaf ya, seringkali bisa membatalkan perjanjian karena apa? Satu, egois. Aku gak penting orang lain, yang penting aku dapat. Aku, anakku, cucu, keturunanku, tetanggaku, RT, RW, semua dapat. Nah ini serakah saudara. Yang kedua apa? Kerakusan. Pokoknya semua harus tak lahap. Habis. Yang ketiga, tidak ikuti prosedural. Enggak nurut. Dibilang baris, ngerombol. Pokoknya di mana kok ngerombol itu Indonesia pasti. Bisa kelihatan kalau ke luar negeri. Suruh ngantri, enggak ngantri ngerombol. Oh Indonesia, Indonesia. Yang kedua apa? Buang sampah sembarang. Oh Indonesia. Entah keliaran Indonesia itu kenapa sih? Bikin malu. Dan saya harap di sini nggak ada ya kayak gitu. Kemarin waktu Pastor Joe membagikan madu. Waduh. Semua pengerja bilang, Bu ambil secukupnya. Sendoknya langsung dikeruk gini. Jangan dikira saya tidak tahu. Saudara sadarilah, saudara taat. Tapi sebetulnya kau bukan taat, engkau hanya diperbudak setan. Engkau taat kau lakukan, tapi di balik ketaatanmu ada roh setan yang membuat kau rakus, serakah, egois dan ujungnya Tuhan muntahkan engkau, membatalkan perjanjian. Saudara, ingat waktu Tuhan melepaskan, mengirim mana pagi hari. Bahkan daging-daging. Tuhan bilang apa? Ambil secukupnya. Begitu mereka ambil lebih jadi apa? Ulat busuk. Kenapa hidupmu seringkali tidak terima perjanjian? Salah satunya itu. Jadi jangan sampai nanti saudara melanggar aturan. Bahkan roti yang sudah terima, kalau kau punya keluarga di rumah, punya anak, punya siapa, jangan dimakan sendiri. Engkau makan secukupnya, pulang kasih anakmu. Ayo nak kita berdoa. Ini tanda perjanjian Tuhan atas kita. Kasih mereka makan dalam nama Tuhan Yesus. Doakan, lepaskan blessing. Atau Bu saya nggak punya siapa-siapa, saya sendiri kasih tetangga. Bilang gini, yuk makan ini roti berkat pasti dia mau. Yes, amin. Bukankah kita harus jadikan hidup kita jadi berkat buat orang lain, saudara? Saudara tahu kenapa dia di sini cuma 3? Ini nanti nafiri. Jadi yang di depan ini untuk pengerja. Karena Bapak Ibu semua sudah dapat. Dan kami nanti harus potong lagi, bagi lagi, dan kami bagi juga untuk keluarga. Kenapa? Hidup ini nggak boleh egois. Bahkan nanti saya akan cari orang yang susah banget. Sampai ekonominya seret. Tak kasih, ayo makan. Ini jangan lihat potongannya, tapi percaya ini roti berkat, roti surga. Makan dengan iman. Tujuannya apa? Supaya dia diberkati walaupun dia tidak percaya Yesus. Tapi lewat iman kita, orang itu tadi bisa diberkati. Nah saudara, cari orang-orang susah nanti ya. Yang selanjutnya saudara. Buah anggur.
Buah anggur melambangkan kehidupan Tuhan yang selalu membawa damai sejahtera atau menjadi pendamai bagi sesama, juga antara manusia dan Tuhan. Ya, jadi anggur itu kan sukacita. Kecuali anggur sepet, saudara ya. Kan kita biasanya ini anggurnya merah, ungu gitu ya. Kenapa ini hijau? Melambangkan damai sejahtera. Jadi ketika kau makan mulai hari ini, hatiku yang penuh dengan gelora, kemarahan, kebencian, ombak-ombak, dendam gitu saudara ya. Aku sudah diubahkan, aku sudah ditairkan, dan aku akan makan buah anggur yang penuh dengan kebangkitan, sukacita, gelora. Sehingga tidak ada lagi yang pahit dalam hidupmu, yang adalah hati yang gembira adalah obat. Gelora cinta, bahkan kemanapun kau pergi, engkau akan membawa apa? Minimal damai sejahtera. Ada orang ribut, ada orang. Ketika kau datang, tiba-tiba semua. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas keluargamu. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Waduh, yang muangkel, yang pahit, yang tiba-tiba maknyes, maknyes, maknyes. Di luar yang kau tidak mengerti, Roh Kudus jamah, di jauh di lubuk hatinya ada pujian. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Tiba-tiba dia mau berdamai dengan keluarganya, dengan musuh-musuhnya, dan berkata, semua telah berubah dan tahu siapa Yesus jamah, ku jadi baru. Tiba-tiba istri yang tadi terluka, yang sakitnya di sini, tiba-tiba cari suaminya, Mama, I love you, Mama. Loh kenapa, Ma? Aku sudah dijamah Tuhan. Ada tadinya berontak-berontak, bulu-bulu. Enggak, saudara. Mama, Papa, I love you. Kenapa saudara? Kehadiran kita. Dan anggur bicara, geloramu yang gak pernah habis. Ketika kau melekat dengan Tuhan. Mari jadi anggur yang terus berbuah dan berbuah. Artinya hidupmu akan jadi berkat dimanapun kau pergi. Mari saudara terkasih, dimulai dari keluargamu. Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kemanapun kau pergi. Roh perpecahan, stop. Roh kebencian, stop. Yang adalah apa? Roh pendamaian, roh kebangkitan, sukacita. Bahkan orang-orang mengalami penginsafan, ujungnya dia menyembah Tuhan. Ku menyembahmu. Dan terus. Karena ada orang-orang bilang ini, Mami kalau nyanyi terus gak pulang-pulang kita Mami. Gak selesai-selesai nanti acaranya. Oke saudara, yang penting saudara tahu tujuan makna dari semua tanda-tanda profetik. Saudara, profetik itu apa sih? Sesuatu yang kita imani, contoh yang paling simpel, kalau saudara perjamuan, apa ya itu darah beneran? Enggak toh saudara, bukan darah ayam toh. Bu, darah beneran, Bu, tak kasih darah ayam, ya beda. Dan kenapa merah, kenapa ungu, kenapa, bukan ungu, ungu tua. Itu melambangkan, merah melambangkan darah. Makanya itu kan juga tindakan profetik. Kami angkat Tuhan, tubuh dan darahmu. Terus orang seberang belum nggak ngerti. Makan darah, minum darah Bu. Enggak. Itu semua sebagai apa? Tanda, lambang. Yang kita yakini, mengingatkan kita bahwa kita ini punya perjanjian darah Yesus yang di mana kematian harus menjadi kebangkitan. Nah, saudara terkasih, ini juga sama. Ya. Nah, saudara, jadi nanti ketika saudara makan
makan roti, makan anggur, saudara lakukan dengan pengertian dan iman. Semua yang punya kebencian, luka hati dan bla 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 bahkan roh kematian, cabut semuanya. Terjadi pendamaian di mana aku punya kebangkitan dan hidupku selalu menjadi pribadi yang berbuah-buah. Yaitu 9 buah roh. Amin. Selanjutnya saudara. Madu. Nah ini khususnya buat orang-orang yang pahit saudara ya. Apanya pahit? Hatinya saudara. Dikatakan madu memiliki buah roh. Hidup yang selalu membawa kemanisan di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, saudara. Yang penuh dengan apa, saudara? Kegelapan. Ya. Hidup yang tidak menentu. Saudara terkasih, kemanapun kita pergi, saudara, kita harus menjadi pribadi yang membawa kemanisan. Artinya kita menularkan, mengimpartasikan. Khususnya pada orang-orang yang seperti putus asa, nggak punya pengharapan, bahkan orang-orang yang notabene jiwanya sedang mengalami luka, terbelenggu, bahkan terkubur dari semua kebencian. Dan kita menjadi orang yang membawa kemanisan itu seperti apa sih saudara? Tidak ada sikap yang menghakimi. Tidak ada perkataan, perbuatan yang mengecewakan orang lain. Dan tidak ada kasih yang penuh dengan kepalsuan, pura-pura. Shalom ibu dalam hati. Datang lagi aku benci kamu, mau kapan kamu mati ya. Padahal baru bilang shalom. Tapi hatinya sebetulnya pahit, penuh kebencian. Itu namanya palsu. Tapi apa yang kau lepaskan shalom mengalir dari hatimu. Dan ketika orang menerima shalommu, tiba-tiba roh Tuhan menjamah dia. Dan melelehkan hatinya yang penuh dengan kebencian. Kemanisan tandanya saudara adalah orang yang dimanapun kau pergi orang akan apa? Tersenyum. Orang gak lagi marah. Gak lagi punya kebencian. Karena engkau selalu membawa radiasi-radiasi apa? Yang ilahi. Ya saudara. Yang selanjutnya saudara. Tujuan dibukakan pintu berkat adalah ini tentang perjamuan kudus. Jadi nanti ketika kita sudah makan rotinya, makan buah anggurnya, bahkan madu kemanisan. Saudara, kenapa harus roti dulu saudara? Roti juga melambangkan kekuatan. Ya, roti melambangkan firman saudara ya. Dan saudara, setelah itu buah. Bicara hati yang dipulihkan dan punya sukacita. Dan setelah itu madu, kemanisan yang mengalir terus menerus. Baru setelah itu nanti kita akan matraikan dengan perjamuan kudus. Dimatraikan dengan tubuh dan darah Yesus. Kenapa saudara perlu dimatraikan dengan tubuh dan darah Yesus? Karena Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, aku datang memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Seperti saudara punya perjanjian di notaris, saudara perlu stempel enggak? Perlu. Saudara perlu tanda tangan dan ditok. Ini sama. Tubuh darah Yesus seperti itu, materai yang tidak bisa diganggu gugat. Engkau dan saya punya perjanjian Tuhan. Dan saudara, anggur perjamuan juga saudara berbicara tentang nyawa, tentang roh. Di mana kita akan membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita juga mengimpartasikan keselamatan untuk jiwa-jiwa. Yang mengalami ketakutan, yang mengalami saudara hidup-hidup dalam kegelapan dan kebinasaan. Dan anggur atau darah juga bicara roh. Darah itu roh saudara. Di mana atmosfer hidup kita harus selalu mengembuskan yang indah, yang baik, yang mulia. Dan juga melambangkan bahwa hidup kita tidak boleh menjadi liar. Suka-sukaku sendiri, tapi suka-sukanya Tuhan. Hidup harus dipimpin oleh roh. Dan yang terakhir adalah tentang roti saudara, atau hosti yang kita nanti akan matraikan. Hidup yang tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Jangan sekali-kali saudara tidak bergaul dengan firman. Karena firman adalah kekuatan. Firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi
jalanku. Dan firman adalah Tuhan sendiri. Kita tidak boleh jauh dari firman, artinya kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Dan firman harus menjadi kehidupan daging dalam kita, supaya apa? Lewat firman yang menjadi daging, berarti kita mengalami sebuah perubahan demi perubahan, buah-buah pertobatan. Ujungnya orang akan melihat Tuhan lewat hidup kita. Melihat apanya? Karakternya, sifatnya sudah berubah, nggak sama lagi. Ya, saudara, itulah orang-orang yang terima perjanjian daripada Tuhan. Ya, ini yang terakhir tadi saya katakan, waspada, hati-hati. Perjanjian bisa otomatis batal atau tidak memenuhi persyaratan. Tidak melakukan bagiannya. Jadi saudara ingat, perjanjian itu kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Dan bedanya kalau Tuhan yang berjanji, selemah apapun kita, sebelepotannya apapun kita, asal kita tetap dalam koridor Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, tetap setia, maka dia akan jamin kita, saudara. Itu kelebihan daripada Tuhan yang menjamin kita. Kelebihan daripada Tuhan yang berjanji atas kita. Bahkan saudara, perjanjiannya bisa dikotorkan dengan hawa nafsu atau keserakan yang tadi saya katakan. Ya, karena tidak punya penguasaan diri, ya, tidak ikuti aturan, itu akan apa? Membatalkan sebuah perjanjian. Ya, saudara terkasih. Nah, sekarang efek dari semua yang kita lakukan di jiwa, di tubuh, maka ada terjadi simulasi di roh. Terjadi perubahan di roh, yang ujungnya kita bukan hanya punya perjanjian secara fisik, tapi perjanjian secara roh. Maka di situ akan terjadi perjanjian antara perjanjian tentang 12 suku Israel. Ya, perjanjian di roh ini artinya apa sih, saudara? Perjanjian yang kita punya kelebihan di supranatural Tuhan. Jadi nanti saudara ini suku-suku ya, seperti Ruben kami bisa terima keperkasaan dan bla bla. Saudara nanti bisa minta PPT-nya ya ke Teresa atau ke Maria, atau nanti dibagi di grup jemaat, jadi saudara bisa pelajari lagi. Saudara nanti belajar di rumah. Nah, sekarang saya akan mengarahkan begini. Seperti ini. Semua sudah dibuka? Nah, sekarang dibuka, dilihat. Engkau terima perjanjian suku apa? Saya beri waktu 1 menit cepat. Yang digulung. Iya, di ujung plastik ada. Ya, sudah. Pokoknya dibaca dulu, dimengerti, nanti saya jelaskan. Bisa dikeluarkan semua PPT-nya tentang 12 suku ini? Dikeluarkan semua saja. Jadi saudara begini ya, perjanjian 12 suku Israel secara roh ini terjadi ketika kita melakukan bagian-bagian kita di jiwa. Seperti yang dia katakan, bagaimana kau menjadi roti ya, menjadi kehidupan yang mau berbagi, melakukan perbuatan-perbuatan baik, saudara, menjadi madu membawa kemanisan, anggur yang selalu membawa gelora cinta, kedamaian, ya semuanya itu. Madu membawa kemanisan, dan efeknya ketika kau sudah lakukan itu, maka ini. Semua langsung gak bisa. Oke, ya, jadi nanti gini Bapak Ibu terkasih, ini kan ada 12 gerbang nih. Ya, karena tempatnya terlalu besar, jadi nggak bisa semua. Jadi nanti dibagi, ada 3 gerbang yang terbuka. Ketika nanti namanya misalkan, suku Isakar, suku Sibilon, atau suku Yusuf. Ya, dan orang-orang yang mendapat suku ini berdiri di tempatnya, berbaris. Setelah nanti masuk di gate-nya, perkatakan, Tuhan aku terima dengan iman perjanjian warisan suku Isakar, misalkan begitu. Dalam nama Tuhan Yesus, balik, kembali keluar. Jadi kau masuk gate-nya, kau klaim di situ. Kenapa saudara? Perlu diklaim. Supaya apa? Surga dan bumi menjadi saksi bahwa kau hidup dalam perjanjian Tuhan. Dan saudara jangan bergerombol.
Nanti ada batasan, nanti pengerja akan mengarahkan. Seperti kalau saudara ke luar negeri atau saudara check in, kan ada batasan ya. Nah, jaga batasan itu sampai yang udah masuk keluar, baru saudara masuk selanjutnya. Dan harap tertib. Ya, lakukan dengan pengertian, dengan iman. Paham sampai di sini? Setelah sudah, nanti saudara akan terima minyak pengurapan. Kenapa saudara minyak pengurapan ini? Tanda otoritasmu diperbarui Tuhan. Ya, dan terakhir kita akan materaikan dengan tubuh dan darah Yesus. Sampai di sini paham? Ya, selanjutnya. Dan ini saudara boleh taruh di Alkitab, taruh dimanapun yang dimana setiap hari kau lihat, kau baca, terus baca, renungkan sampai itu menjadi kehidupan yang nyata di dalammu. Dan ini menjadi perjanjianmu, bahkan sampai keturunan demi keturunanmu. Paham di sini saudara? Amin. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk di dalam perjanjian Tuhan.